Kita lanjutkan dengan membaca surat atau ayat Al-Quran. Ini saya contoh saja ya, karena ini bukan merupakan suatu bukan wajib. Nah, kalau bukan wajib artinya boleh mana saja ya. Jadi membaca surat ini kadang-kadang ini ya. Malah pada masa Rasulullah dan sahabat itu membacanya ketika turun Al-Quran aja. Nabi Muhammad turun ayat ini baca gitu ya. Itu misalnya surat Al-Alaq, maka yang dibaca itu gitu. Kita lanjut ke rukun selanjutnya, itu ruku ya. Ruku. Hanya yang perlu dipahami adalah juga bacaan. Nah, ruku pun ya, rukunya wajib. Artinya jadi rukun ya. Namun bacaannya itu bisa disebut sunnah. Nah, disebut sunnah di pengertian jangan salah paham ya. Artinya tidak boleh, bukan. Karena memang tidak ketentuan yang baku dalam bacaan ini, maka banyak sekali bacaan ruku yang dilakukan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat. Ya. Jadi Rasulullah kalau bacaan ruku apa? Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Itu ruku. Ya. Maha suci Tuhanmu yang Maha Agung. Ya. Nah, lebih baik dibaca 3 kali. Kemudian beliau membaca ini subhana rabbil azim. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ruku ini ya, rukun yang kelima, yaitu ruku begini, lihat. Posisinya ruku ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan dan juga kita perhatikan ya di sini. Jadi gerakan ruku itu kalau bisa disebut adalah berbentuk sudut 90 derajat. Dalam hadis dikatakan bahwa apabila ya menyimpan air di sini itu tidak akan tumpah. Itu artinya Pak, lurus gitu ya, lurus. Ini caranya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, lihat posisi ya. Jantungnya, dada kan di sini. Ini kepala di sini, kemudian punggung di sini, lihat. Ini ternyata mempunyai makna yang luar biasa ini ruku ini ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan aja masih bacaannya. Nah, bacaan ruku yang kedua ini subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya. Ini sahih ini ya. Ruku ini berdasarkan riwayat Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, dan Rukutni ya. Bedanya dengan bacaan di atas, ini ditambahkan wa bihamdihi ya. Jadi ada wa bihamdihinya ya. Ini Maha Suci Rabbku yang Maha Agung dan terpujilah dia. Ya. Begitu bacaannya. Ini yang penting artinya ya. 3 ya. Ada juga yang ketiga. Yang ketiga ini sama ya dengan sujud nanti. Yang jelas Rasulullah kalau ruku sujud ya ada yang sama. Misalnya ini ya, bacaan ini. Ini setelah turun An-Nasr ya, ini di Madinah turun An-Nasr, wasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Nah gitu. Maka diaplikasikan dalam sholat Nabi Muhammad ya. Setelah turun ayat itu ini ya, Nabi Muhammad senantiasa membaca ini. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah ya Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Nah, ini sejarahnya Rasulullah membaca ini setelah turun surat An-Nasr, yaitu di Madinah ya, itu kan Madaniyah ya. Nah, itu. Nah, keempat ini sama juga dengan ruku ya nanti. Jadi bacaannya subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Maha suci Engkau, Maha suci ya, kudus ya, Tuhan para malaikat dan ruh. Baca ya 3 kali gitu. Nah, ini yang 4 ya. Kemudian yang kelima. Nah, mungkin ini jarang dibaca ya. Tapi ini Rasulullah membaca ini ya. Apa? Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa hasobi. Ya Allah, ya Allahumma, ya Allah, kepadamu aku ruku. Kepadamu aku beriman, wabika amantu, walakal aslamtu, dan kepadamu aku menyerahkan diri. Pendengaranku, ya, penglihatanku, otakku, tulangku, uratku, semuanya tunduk kepadamu ya Allah. Wah, ya. Ini biasa dilakukan ketika sholat tahajud ya ini. Ini lebih khusyuk kita. Karena
Coba aja artinya ya, Allah malaka raqatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa syakala sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asami. Tulang-tulang lah saya serahkan kepadamu ya Allah. Daging tulang, kan gitu ya. Keenam. Nah, ternyata ada yang keenam juga ya. Nah, ini riwayat Abu Daud ya, Nasai. Ini hadisnya jelas ini ya. Apa bacanya? Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci pemilik kekuatan dan kerajaan, kesombongan dan keagungan. Kok kesombongan? Ya iyalah, Allah nggak apa-apa sombong, dan memang dia pemiliknya, penguasanya, tidak ada yang lebih kuasa ya. Kemudian keagungan wa azamah. Ini semua pujian ya, dan itu dibaca pada bacaan ruku ya. Kemudian tadi yang dijelaskan bahwa ruku itu mempunyai manfaat. Nah, ini bagi orang yang memahami tentunya ya, yang memahami tentang gerakan-gerakan ini dengan sesuai dengan ilmunya ya, Dan gerakan ini sebenarnya untuk meningkatkan sirkulasi darah katanya gitu. Ya, gitu. Bagaimana? Nah, ini ya. Ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Itu kata Rasulullah itu begitu ya. Kata lurus gitu, nggak bengkok ya. Kecuali yang punya penyakit lah, wallahu alam ya. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang, gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang ya, sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertemu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah sarana latihan bagi kemih sehingga gangguan proses dapat dicegah. Subhanallah. Kita nggak sadar ya, sholat ruku itu ternyata begitu hikmahnya. Maka kata Allah, semua ibadah hanya untukmu. Aku nggak butuh kok. Sholat kamu nggak butuh, tapi itu untukmu. Nah, ya. Jadi i'tidal itu adalah bangun dari ruku ya. Adapun bacaannya ini juga banyak ya. Jadi tidak satu gitu. Yang sering kita pakai itu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, i'tidal ini kalau berjamaah, nah kalimat sami Allahu liman hamidah itu cukup oleh imam. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, maka serempak imam dan makmum mengatakan atau membacakan Rabbana walakal hamd. Itu aturannya. Tapi kalau sendirian, ya bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd ketika sudah berdiri tegak ya. Ya intinya adalah kita harus memahami maknanya. Jadi bukan masalah bedanya atau diperbesar perbedaannya, bukan ya. Yang paling penting adalah maknanya atau artinya ya. Gini. Jadi ketika mengucapkan kita sami Allahu liman hamidah, artinya itu pengumuman lah kalau boleh dikatakan, kalau dia sebagai imam. Maha mendengar Allah bagi siapa yang memujinya gitu. Jadi itu komando sebenarnya, komando dari imam. Jadi Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Maka setelah berdiri tegak kita nyebut Rabbana walakal hamd. Itu paling pendek ya, i'tidal. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji gitu. Jadi ini i'tidal ya, i'tidal rukun ke-6 ya. Kemudian bacaan i'tidal yang lain ya. Bacaan i'tidal yang lain artinya boleh disatukan, boleh. Kalau misalnya satu-satu boleh ya. Rasulullah demikian adanya ya. Tapi kebiasaan kita ini disatukan ya. Nggak apa-apa ya. Jangan merasa salah ya. Jadi ini hadisnya sahih ya, riwayat Muslim. Jadi misalnya ya, imam sami Allahu liman hamidah,
Nah, kemudian makmum dengan imam sama-sama Rabbana walakal hamdu. Ya, mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini yang panjang ya. Panjang. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji, seluas langit dan bumi, dan seluas apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu. Jadi puji Allah itu melingkupi alam semesta. Jadi saking milik hanya Allah ya, segala puji itu hanya milik Allah. Tidak ada yang lain ya. Itu i'tidal yang kedua ya. Tapi setelah membaca Sami Allahu liman hamidah gitu. Nah, kalau tadi hanya Rabbana walakal hamd, kalau yang kedua ini adalah dilanjut dengan mil as-samawati wal ard wa mil ama syi'ta min syai'i ba'du ya. Kemudian yang ketiga ya, ini riwayat Nasai dan Abu Daud. Sekiranya Rasulullah membacanya dalam sholat malam. Nah, ini disebutkan sholat malam ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, lirabbiyal hamdu lirabbiyal hamdu. Jadi 2 kali ya. Untukmu ya Rabb segala puji, untukmu ya Allah ya Rabb segala puji. Nah, jadi ini Rasulullah senantiasa menggunakan kalau malam ya. Mungkin karena malam, kemudian ini saking khusyuknya kita ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika berdiri lirabbil hamdu ya. Kemudian yang kelima ya. Ini juga Bukhari Muslim ya. Ingat ya, tapi ketika bangkit itu Sami Allahu liman hamidah ya. Atau imam bangkit, maka kita membaca misalnya imam Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita makmum atau nanti bersama imam Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gitu ya. Boleh begini ya. Jadi kalau misalnya beda-beda ya enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Gitu. Jadi boleh kita Rabbana walakal hamd ya ketika berdiri tegak itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi yang penting artinya sekali lagi ya. Ya Tuhan kami, segala puji hanyalah bagimu, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Ya. Kemudian selanjutnya coba perhatikan tegaknya ya. Ketika dari ruku, maka angkat tangan sama dengan takbiratul ihram ya. Jadi angkat tangannya sampai sejajar telinga boleh atau sejajar pundak ya, seperti inilah ya. Kemudian ketika berdiri tegak ini, nah itu baca tadi Rabbana lakal hamd dan seterusnya ya. Nah itu jadi i'tidal itu boleh. I'tidal sendiri rukun, tapi bacaannya itu sunnah ya. Jadi boleh mana saja ya, mana saja yang dibaca. Tidak jadi masalah ya. Nah kemudian maknanya apa ini? Secara kesehatan ya, kesehatan atau makna dalam arti fisik ya. Karena ya semuanya ternyata memiliki makna dalam kehidupan ya, i'tidal itu. Jadi bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. I'tidal merupakan variasi dari postur setelah ruku dan sebelum sujud tentunya ya. Gerakan ini bermanfaat sebagai latihan yang baik bagi organ-organ pencernaan. Kan di luar dugaan kan, ternyata ada manfaatnya gitu terhadap pencernaan. Pada saat i'tidal dilakukan, organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Tentu memberi efek kelancaran pencernaan. Subhanallah ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau tadi gerakan ruku, sekarang sujud. Nah, sujud ya seperti ini yang kita tahu ya. Dan perlu kita ketahui. Nah, gerakannya harus dipahami seperti ini ya. Kepala di bawah, artinya kepala di bawah jantung ya. Ini ada hubungannya dengan peredaran darah ya. Nanti kita bahas ya. Hanya sekarang masalah bacaan ya. Jadi sujud merupakan rukun sholat. Itu wajib kita lakukan. Hanya sekali lagi kalau bacaannya itu sunnah. Ya, bukan artinya tidak lakukan nggak apa-apa ya. Tapi boleh berbeda-beda gitu. Atau ya sesuai petunjuk Rasulullah tentunya ya. Yang pertama, ini yang sering kita pakai ya, Subhana rabbil a'la. Ya, artinya maha suci Tuhan yang maha tinggi. Ya, maha suci ya Rabb yang maha tinggi. Itu artinya. Nah, ini ada korelasinya ya.
ketika sujud kita bacanya Allah yang Maha Tinggi. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Nah, jadi dibacanya ini lebih utama 3 kali ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh ya jika suka, artinya kita bolehlah untuk menambah zikir lain berasal dari riwayat lain. Jadi subhana rabbil a'la ditambah lagi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kalau hanya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, nggak apa-apa ya, gitu. Yang penting kita memahami maknanya ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bacaan sujud yaitu riwayat Aisyah ya, riwayat Aisyah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Mungkin bagi yang belum pernah ini seperti baru ya. Padahal ini sudah lama ya. Aisyah senantiasa menggunakan atau membaca zikir ini ketika sujud ya. Masya Allah, pemilik keperkasaan, kerajaan, kesombongan dan keagungan. Ini sama sebenarnya dalam ruku begini juga ya. Jadi ini bacaan untuk ruku dan sujud ya. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah ya. Sama ya, di ruku juga ada yang seperti ini. Yang beda biasanya itu subhana rabbil a'la atau subhana azim. Tapi kalau semuanya zikir hampir sama semua ya. Nah, sujud bacaan atau doa sujud ketiga atau cara yang ketiga ya. Ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah banyak membaca ini dalam ruku dan sujud ya, sujud beliau dalam rangka mengerjakan perintah Allah di surat An-Nasr 3, sama dengan ruku ya. Jadi ketika Allah menurunkan surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fathu ya, itu telah diturunkan, maka Rasulullah sering membaca ayat ini gitu. Atau zikir ini maksudnya. Zikir ini ruku maupun sujud. Ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Rabb kami, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Gitu ya. Karena di dalam surat An-Nasr yang saya ulang lagi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu semacam perintah ya, berbanyaklah hamdalah atau tasbih, kemudian minta ampunlah kepada Allah. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, maka Rasulullah diaplikasikan di dalam ruku dan sujud ya, gitu. Jadi setelah fatah falah ini, kalau dalam perjalanan Rasulullah, jadi ini dibaca oleh Rasulullah ketika ruku dan sujud ya. Nah, ini. Kemudian ini juga sama ya. Yang ketiga, yang keempat yaitu bacaan sujud dari Sahih Muslim ya. Ini subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Sama ya dengan ruku ya. Nah, ini kebiasaan Rasulullah ketika tahajud ya, tahajud salat malam gitu. Itu lebih khusyuk gitu ya. Tapi kalau salat wajib atau sunnah lain nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena ini yang Rasulullah lakukan. Boleh 3 ya, 3 atau banyak juga boleh. Ya, tidak ada larangan, malah lebih banyak lebih bagus ya. Jangan yang tidak ngerti hadisnya, yang tidak pernah baca disebut kalau yang beda-beda, oh bid'ah. Nah, itu yang bikin kacaunya umat Islam itu karena orang yang tidak ngerti atau yang tidak baca semua hadis mengatakan bid'ah kepada orang yang membeda dengan mazhabnya, dengan ormasnya. Na'udzubillah min dzalik. Hindari ya hal semacam itu. Kemudian masih ada ya. Nah, ini khusus ya. Khusus ini untuk sujudnya. Nah, ini yang sering banyak dibaca Rasulullah ketika salat malam ya. Ya boleh. Apa bacanya? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya. Nah, ini suatu saat Rasulullah memimpin sholat, sujudnya lama gitu. Nah, ada 2 versi ya yang mengatakan ternyata Rasulullah cucunya ya, Hasan Husain ketika Rasulullah sholat itu senantiasa ikut gitu. Ya namanya anak kecil ya, cucu. Kita juga sama, kadang-kadang ketika sholat kalau ada cucu bisa masuk punggung. Nah, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Nah, karena posisi cucunya itu ya, Hasan Husain diam di pundak gitu lama. Kalau Rasulullah bangkit itu bisa jatuh kan gitu. Nah, itu ada hadis begitu. Tapi ada juga mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa sujudmu lama? Nah, ini bacaannya ya. Jadi bisa aja lah alasannya mau karena cucu dan sebagainya. Artinya di sini kita pahami. Jadi kalau ada sholat kemudian diganggu cucu atau anak,
ya kita jangan sampai mencelakakan anak gitu. Biarkan aja ya di punggung lihat posisi aja. Kalau misalnya membahayakan ya jangan bangun. Tapi kalau bangun pelan-pelan ya nggak apa-apa juga ya. Nah, yang paling penting bagi kita bacaannya ini, kalau kenapa lama, kenapa panjang, ini diantaranya. Ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqa sawarahu wa syaqa samahu basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, begitu ya. Jadi silakan ya. Kalau perlu dihafal dan diamalkan, nggak apa-apa ya. Yang penting maknanya dan penghayatannya, sekali lagi ya. Kemudian keenam, masih ada ini ya. Yang keenam ya. Ini bacaannya. Nah, ini yang ya Rasulullah lakukan ya. Allahumma a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika. Wa a'udzubika minka la ukhsiya thana alaika anta kama anaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dengan kemaafanmu dari siksamu, dengan rahmatmu dari siksamu. Aku tidak dapat menghitung pujian bagimu. Engkau adalah sebagai mana pujian yang engkau berikan terhadapmu. Silakan hafalkan ya. Ini bacaannya memang ini sering ya, suka dibaca Rasulullah. Tapi terus terang aja saya pun kadang-kadang tidak menggunakan ini. Paling yang tadi subuhun ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari sini nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjut. Yang ketujuh masih ada ya. Itu jelas ya, Aisyah ya. Aisyah juga ini yang sering digunakan, yang dipakai oleh Aisyah ya. Allahumma gfirli dzambi kulluh wa qatura wa jilah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyati wa sirrah. Ini artinya luar biasa menurut saya ini ya. Kalau penuh kehusyuan, ya Allah ya. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun akhir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu sujud begitu ya, minta ampun kepada Allah ya. Insyaallah kita amalkan ini ya, amalkan. Kalau kita misalnya bisa saja mungkin waktu subuh ya, boleh gitu, isya, nggak apa-apa, beda-beda nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jangan kenapa tidak konsisten, bukan karena begini ya, ini saya cenderungnya ini lebih cenderung kepada waktu subuh ya, atau mungkin sholat malam, ini sholat isya misalnya, luar biasa ya. Nah kemudian posisi sujud nih, ini bagi orang yang memahami tentang kesehatan ternyata diteliti gitu, diperhatikan gitu ya. Coba lihat, ini cara ruku yang bagus ya, sujud ya, seperti ini ya, seperti ini. Ini maksudnya posisinya ya, posisi lihat punggung, pinggang ya, terus kaki, terus dengkul dan sebagainya. Jadi kalau lihat dalam hadis, jadi ada 7 anggota tubuh yang menyentuh menyentuh lantai ya. Pertama ingat, yang disentuh adalah dahi ya dan hidung, bukan dahi doang ya, hidung ya. Begini posisinya. Jadi ini wajah lah sebutnya, bukan dahi atau itu, tapi wajah ya. Terus kedua telapak tangan. Nah sikut nggak termasuk. Jadi ketika kita sujud itu sikut nggak ikut nyentuh ya, tapi hanya telapak tangan aja. Dan posisinya terbuka dan terangkat ya. Ini begini aturannya. Rasulullah begitu mencontohkannya ya. Nah kemudian ini posisi punggung ya. Ini hanya lihat. Ini pinggang. Di sini ada ginjal. Kemudian di sini ada jantung. Di sini ada otak. Lihat posisinya. Nanti dibahas ini apa manfaatnya ya. Tapi kalau sepintas kita lihat, ketika kita sujud, jantung di atas itu akan lebih cepat memompa ke kepala. Cepat ya. Nah, gitu ya. Yang diperhatikan ini aja nih, yang kita tahu atau mungkin yang kasat mata gitu ya. Ini begitu posisinya. Kemudian ini sebenarnya jari kaki itu nggak begini ya. Ini gambarnya beginilah. Tapi ini melipat gitu ya, begini. Dan ini ada manfaatnya ini ya, ada manfaatnya. Jadi ketika kita sedang jalan, mengalami aktivitas, itu kepala senantiasa di atas ini. Jadi bisa mengakibatkan darah ke kepala itu agak sedikit
susah ya, apalagi yang punya darah kotor ya, atau darah tinggi, itu sangat berat sehingga terjadilah pusing-pusing gitu ya, atau migrain apa, karena darah itu nggak nyampe kepala, sedangkan otak itu perlu basah dengan darah gitu ya. Tapi dengan adanya kewajiban sholat kita tiap hari, pagi-pagi sudah begini, sore, siang dan sebagainya gini, makanya kalau sujud sebentar ya itu manfaatnya nggak ada ya. Biar apa? Biar menurun nih ke sini. Tapi catat ya, niatnya bukan karena olahraga atau kesehatan, bukan. Niatnya karena Allah. Tapi manfaatnya ini yang kita maklum ya. Makna ternyata luar biasa ya. Nih, kemudian makna daripada gerakan itu ya. Gerakan sujud ya, menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dahi pada lantai. Posisi sujud berguna untuk memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan daerah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Jelas sekarang ya, orang yang maaf nih, lemah pikirannya sebagainya, karena nggak pernah dibasahi oleh darah. Jadi yang ada tegang, stres gitu ya. Apalagi nih emak-emak nih yang sering stres karena pikiran macam-macam, ya dengan sholat lah, sholat duha sering ya, atau siapalah yang temperamental gitu ya, dengan banyak sujud, ternyata luar biasa ya. Jadi sebaiknya lakukan sujud dengan tumaninah, tenang, tidak tergesa-gesa ya, agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Posisi seperti ini menghindarkan seseorang dari gangguan wasir juga ya. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Jadi kalau misalnya kita ingin punya anak atau normal headnya, ruku sujud lah. Ya. Jadi jangan sampai kita, apalagi nggak sholat, naudzubillah min dzalik ya. Jadi sholatnya tumanina gitu. Rukunya tumanina, sujudnya tumanina, subhanallah ya. Alhamdulillah nih bagi orang yang punya dikasih sama Allah pemikiran yang cerdas, ternyata dia menilai masalah itu ternyata mempunyai pengaruh terhadap kesehatan. Sujud adalah latihan kekuatan otot tertentu, termasuk otot dada. Dada juga kena. Yo. Saat sujud beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada. Masih dalam posisi sujud, manfaat lain yang bisa dinikmati kaum hawa adalah otot perut berkontraksi penuh saat pinggul serta pinggang terangkat terlebih kepala dan dada. Nah, ya, ini lanjutannya ada ya. Jadi sekali lagi ya, wabil khusus kaum wanita, ini luar biasa, senam yang luar biasa ya. Kemudian tadi kondisi ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejan ya, lebih dalam ketika lama membantu proses persalinan. Ya, coba lihat. Karena di dalam persalinan dibutuhkan pernafasan yang baik dan kemampuan mengejan yang cukup. Nah, jadi ibu-ibu hamil tolonglah banyak sholat duha ya. Jadi ketika melahirkan cepat. Biidznillah. Selain bantuan Allah, tapi juga memang begini cara Allah menolong kehamilan ya. Bila otot perut telah berkembang menjadi lebih besar dan kuat, maka secara alami otot ini justru menjadi elastis. Kebiasaan sujud menyebabkan tubuh dapat mengembalikan dan mempertahankan organ-organ perut pada tempatnya kembali. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya. Kemudian dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima banyak pasokan oksigen. Pada saat sujud, posisi jantung berada di atas kepala yang memungkinkan darah mengalir maksimal ke otak. Artinya otak mendapat pasokan darah kaya oksigen memacu kerjanya sel. Dengan kata lain, sujud yang tumaninah dan kontinu dapat memicu peningkatan kecerdasan seseorang. Nah, ini rahasianya nih. Makanya anak harus dilatih sholat ya. Sholat. Jangan main game terus. Rusak tuh otak tuh. Apalagi dengan ber-HP gitu, Masya Allah ya. Itu udah rekayasa global ya. Kaum kafir ingin menghancurkan umat Islam dengan memberi semacam itu. Udah aja balas dengan banyak sholat ya. Gitu.
Setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup dan berfungsi secara normal. Darah tidak akan memasuki ke urat saraf di dalam otak, melainkan ketika seorang sujud dalam sholat ya. Sekali lagi, sholat luar biasa. Ya. Urat saraf tersebut memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja ya. Ini berarti darah akan memasuki bagian urat tersebut mengikuti waktu sholat, sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Islam. Ya. Riset di Asia telah mendapat pengakuan, nah ini dari Harvard University, nggak tahu saya, ya pokoknya di Amerika lah ya. Jadi itu Amerika itu ya katakanlah sekuler ya, tapi karena dia memahami tentang gerakan sholat karena umat Islam begini, ya makanya konon kabarnya di Amerika itu banyak yang masuk Islam. Justru orang Amerika masuk Islam itu karena ilmu pengetahuan, karena kecerdasannya. Ya. Beda dengan di Indonesia, wabil khusus di Jawa Barat atau di Pulau Jawa. Banyak orang masuk Kristen karena ekonomi. Catat itu, ya. Catat itu, ya. Makanya tidak menutup kemungkinan Islam akan bangkit justru dari Barat. Karena mereka memeluk Islam karena ilmu pengetahuan. Insya Allah lebih kuat mereka. Kalau di kita kan karena keturunan, ya. Keturunan, karena dipaksa orang tua, ya. Akhirnya apa? Ya Islamnya ele-elean lah kata orang Jawa. Ya, ini betul ini. Saya bukan punya kenalan, ada tokoh ya, Amir Ali itu, mereka gencar berdakwah Islam, sehingga masjid-masjid di sana ya penuh terus ya, karena mereka ngertinya secara keilmuan ya, keilmuan. Kemudian bahkan seorang dokter kebangsaan Amerika yang tak dikenal menyatakan diri masuk Islam setelah diam-diam melakukan riset pengembangan khusus mengenai gerakan sujud. Subhanallah. Di Jepang juga sama ya. Insya Allah Islam akan dianut oleh manusia-manusia cerdas ya, insya Allah. Di samping itu gerakan dalam salat sekilas mirip gerakan yoga ataupun pergangan ya. Intinya berguna untuk melenturkan tubuh ya, melancarkan peredaran darah. Jadi intinya ya mungkin salat itu sangat berguna dalam kehidupan kita ya, dalam kesehatan kita, kecerdasan kita dan seterusnya. Ya, itu kita bersambung ya. Kita lanjutkan nanti pada video yang berikutnya.